Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan diskusi dan membahas mengenai logika fuzzy atau fuzzy system. Ya, di mana di sini adalah satu eh, jenis algoritma kecerdasan buatan ya, yang menggunakan logika fuzzy. Ini ada 52 slide di sini, nanti mungkin terbagi dari beberapa sesi karena waktunya yang mungkin kurang cukup untuk membahas selama 52 slide ini. Nanti kita berbagi per sesi. Oke, sebelumnya untuk introduction ya. Jadi logika fuzzy ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan ya dari Iran, kalau tidak salah ya. Kita bisa ngecek di Wikipedia, yaitu Profesor Lotfizadeh ya. Dan logika ini eh, eh, menurut beberapa referensi ya, atau beberapa dosen, beberapa ini ya. Ini ada yang mengatakan bahwa logika ini berkembang pesat di Jepang. Makanya beberapa peralatan elektronik ataupun mesin-mesin buatan Jepang itu eh, mengadopsi logika ini. Dan beberapa jenis dari fuzzy-nya sendiri itu identik dengan nama orang Jepang ya. Nanti kita di situ ada fuzzy Sugino, fuzzy Mamdani, fuzzy Sukamoto. Oke, selanjutnya fuzzy ini muncul gagasannya karena ada logika-logika yang ada dalam dunia komputer ya, yang logika-logika itu seperti and, or, dan sebagainya yang umum yaitu adalah sesuatu masalah-masalah yang pasti. Artinya pasti di sini itu outputnya itu mengeluarkan dua nilai ya, atau biner gitu ya, nol atau satu gitu. Kalau tidak berarti kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya yang seperti itu Mas. Nah, tidak semua orang itu mungkin setuju dengan hal itu gitu karena mungkin akan kesulitan, kita akan kesulitan apabila kita disuruh memberikan sebuah alternatif atau putusan yang sifatnya itu mungkin agak samar gitu ya, agak samar. Misalkan kita diberikan ada sebuah sistem pendukung putusan di mana memprediksi bahwa apakah ini mahasiswa ini bisa DO atau tidak gitu. Nah, pilihannya itu kan cuma ada DO atau tidak seperti itu. Nah, itu mungkin kita tidak tahu apakah sebenarnya mahasiswa ini itu meskipun statusnya di sistem pendukung keputusan yang dibuat itu adalah diperkirakan DO, tapi apakah mahasiswa ini mungkin masih bisa di apa namanya diperbaiki ya, diperbaiki ya, psikologisnya maksudnya ya, atau mungkin diberikan motivasi, diberikan semangat ya, diberikan apa ya istilahnya. Kemungkinan-kemungkinan ini itu kan tidak bisa dibahas secara benar-benar logis gitu ya. Kalau logis ya ketika vonisnya dia DO ya akan DO seperti itu ya. Ya. Dan masalah-masalah lain yang mungkin berhubungan dengan bisnis misalkan tentang kerugian, tentang keuntungan itu kan eh, sudah seharusnya mungkin bisa diberikan semacam alternatif ya kita untuk melakukan memilih memilih supaya apa ya supaya istilahnya itu keputusan-keputusan yang diambil itu tidak harus harus kayak gini harus kayak gitu itu enggak, tapi masih kita masih diberikan alternatif untuk memilih. Dan untuk merepresentasikan masalah yang mengandung ketidakpastian dalam suatu bahasa formal yang dipahami komputer digunakan fasi logik. Fasi sendiri kan artinya kabur ya, kabur itu maksudnya kalau dalam bahasa yang lain ya abu-abu gitu.
Nah, ini nanti akan memberikan alternatif-alternatif tertentu agar kita itu punya banyak pilihan, meskipun ada vonis yang sudah dikeluarkan terhadap sebuah keputusan. Nah, ini tadi contoh, misalkan terdapat persoalan sebagai berikut. Sebuah universitas akan memutuskan apakah seorang mahasiswa layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi, mahasiswa di kampus itu kan banyak sekali ya. Mungkin tidak semua orang itu atau pihak-pihak tertentu yang tentunya manusia ya di sini ya, untuk menilai apakah mahasiswa itu layak atau tidak, itu akan bisa menilai semuanya. Nah, makanya dibutuhkan sebuah mesin atau sebuah sistem yang nanti akan membantu orang tersebut untuk menentukan keputusan pada beasiswa tertentu apakah dia mendapat beasiswa. Nah, di sini ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan ya. Contohnya di sini atribut lah, atribut atau fiturnya ya. Ini variabel berarti ya. Atau mungkin nama lainnya variabel independen ya. Misalnya adalah indeks prestasi. Indeks prestasinya harus di atas 30 atau sama dengan ya. Dan hasil tes psikologinya itu harus di atas 8,0. Maaf ya, IP-nya atau indeks prestasinya harus di atas 3,0 atau sama dengan ya. Sama dengan atau lebih dari 3,0. Psikologinya juga sama dengan atau lebih dari 8,0. Ini semacam rule lah ya. Kemudian di sini ada kasus mahasiswa A memiliki IP 3,0 dan tes psikologinya 8,0. Dan kemudian lagi-lagi mahasiswa B memiliki IP sama dengan 2,9999 dan seterusnya. Dan TP-nya itu 8,5. Dengan aturan tersebut diputuskan bahwa mahasiswa A layak mendapatkan beasiswa sedangkan mahasiswa B tidak. Nah, endingnya pada kasus di atas, universitas tersebut membuat keputusan dengan aturan yang jelas dan membedakan secara tegas, melihat masalah secara hitam dan putih atau kris, dan mungkin dianggap kurang adil. Kurang adilnya gimana? Posisi 2,99 dengan 3 dengan 3,0 itu mungkin sebagian orang itu menganggap ini tuh tipis sekali, sangat tipis gitu ya. Tapi kita bisa lihat ya TP-nya, secara TP ini lulus ya. Masuk lulus itu dapat beasiswa, tapi memang secara logika pastian bahwa B ini nggak bisa karena B ini adalah kurang dari 3,0 gitu. Tapi ini tipis sekali gitu ya. Tipis, sangat tipis sekali. Nah, pada kasus di atas, episode tersebut membuat keputusan dengan aturan yang jelas, misalkan secara tegas, ya. Dan ini mungkin dianggap kurang adil. Nah, ini ada kalimat mungkin yang kurang adil ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya kalau mungkin satu itu masih mending, ini 2,99 tapi dianggap bagus. Padahal TP-nya lebih bagus gitu ya. Komanya lebih setengah di sini ya. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke dalam logika himpunan terlebih dahulu. Logika himpunan ini pernah kita pelajari ya ketika kita di bangku SMP maupun SMA ya. Dulu kita belajar diagram Venn, kemudian ada irisan, ada gabungan, ada interseksi dan sebagainya. Ya, dasar dari fase itu salah satunya adalah himpunan. Kita harus memahami konsep himpunan. Himpunan yang membedakan anggota dan non-anggotanya dengan batasan jelas disebut crisp set. Jadi misalkan ada apa namanya, di sini ada sebuah bulatan seperti ini ya. Ini kemudian di sini ada, nah ini masuk di sini ya, dan ini yang di luar. Nah, yang di dalam himpunan tuh yang di sini ya. Ini satu himpunan ya. Kali ini ada lain himpunan atau bahkan tidak masuk dalam himpunan. Gitu. Logikanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu jelas ya tadi ya, anggota dan bukan anggota ya.
Kemudian kita bisa lihat, misalkan jika C sama dengan X ya, X-nya itu bilangan integer ya, X itu lebih dari 2, maka anggota C seharusnya itu 3,345 dan seterusnya. Nah, bilangan integer. Jadi itu kan bilangan bulat. Sedangkan yang bukan anggota C adalah yang di bawah, tentunya yang di bawah atau yang sama dengan 2 ya. Di bawah atau sama dengan 2, jadi 2, 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, fuzzy set merupakan dasar dari fuzzy logic dan fuzzy system. Misal, suatu fuzzy set di dalam universe U didefinisikan sebagai suatu fungsi keanggotaan atau mu AX ya, mu AX itu simbol dari fungsi keanggotaan. Yang memetakan setiap objek di U menjadi suatu nilai real dalam interval 0 sampai 1. Kemudian, nah, nilai-nilai mu A X menyatakan derajat keanggotaan X di dalam A. Contoh, misalkan X sama dengan sebuah himpunan ya, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai 80 ya. Adalah kris set usia dalam satuan tahun. Terus balita, dewasa, muda, dan tua adalah 4 fuzzy set yang merupakan subset dari X. Ya, maksudnya dari kelompok ini kan nanti bisa dari kemudian ini bisa dikelompokkan menjadi balita yang mana, dewasa yang mana, muda yang mana, tua dan yang tua yang mana. Kemudian yang balita mungkin di bawah 5 gitu ya. Dewasa ya mungkin 20-an sampai 40 lah. Tua itu mungkin 50-an sampai 60 sampai 80. Tergantung yang mengelompok. Nah, di sini dibuat semacam apa ya istilahnya ya, faktor ya, faktor untuk balita, dewasa, muda, ya tua ya. Jadi 5 ini, umur 5 ternyata dikategorikan sebagai muda ya misalkan. Ini rule ya, rule yang kita buat sendiri ya nanti untuk kita berikan semacam instruksi ke dalam sebuah komputer ya. Terserah ini mau. Mudanya nggak mau mulai 5 tahun, mulai dari 6 tahun ya silakan. Ini contoh aja. 0010 ya. Kemudian 10 itu juga dianggap muda ya. Ya. Kemudian 20 itu maksudnya 0,8 atau 80% dewasa. Ya, kemungkinannya ya 8, kalau muda itu juga 80%, tua itu 1%, 10% kemungkinannya ya. 10%. Ya. Ini kalau pakai persentase ya. Kalau umur 30 ya, 30 itu dianggap muda itu setengah ya, dia setengah muda. Maksud setengah muda itu maksudnya derajatnya untuk 30 dianggap muda itu setengah, dan kalau dewasa itu masuk ke dalam satu, tua itu berarti dia 0,2 atau 20% ya. Ya, tapi kalau kita jadi 80 ini udah dianggap dewasa juga dianggap tua ya. Kalau satu kan 0 dari 0 sampai satu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini dalam interval ya 0 sampai satu. Makanya kalau sudah satu itu berarti sudah dianggap mendekati kepastian. Misalkan umur 80 itu sudah mendekati kepastian bahwa dia itu benar-benar tua. Kalau tua biasanya dewasa gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. 70 juga sama ya. Kalau 60 itu dewasanya satu, tuanya itu 0,8. Berarti ini sudah hampir mendekati ya. Kalau ini sudah bisa dipastikan mungkin ya masuk ke dalam tahap ini hampir mendekati tua. Oke, pada tabel tersebut terdapat 4 buah fuzzy set dengan anggota dan dasar keanggotanya sebagai berikut. Balita, dewasa ya. Jadi yang dianggap dewasa itu umur 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi balita nggak ada himpunannya, ada himpunan kosong ya ini ya. Di mana derajat keanggotanya dinyatakan oleh derajat keanggotaan dewasa yaitu 0,8, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita bisa lihat itu di sini ya. Nah ini kan kalau adalah dewasa itu punya ini ya, ada bilangan angka satunya semua ini ya. Di sini banyak angka satunya. Jadi kita buat semacam himpunan, nah jadi seperti ini.
Kemudian untuk muda itu ada 5 ya, umur 5, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh derajat keanggotaan muda itu 1, 1, 0,8, 0,5, 0,2, 0,1. Begitu juga yang tua itu di umur 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh derajat keanggotaan tua 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan konvensi untuk menuliskan fuzzy set yang dihasilkan dari universe yang diskrit itu bukan kontinu berarti ya. Bilangan apa ya? Bukan bilangan regresi lah ya. Adalah sebagai berikut. Nah, A sama dengan derajat keanggotaan A itu X1 bagi X1 terus derajat keanggotaan A X2 bagi X2 tambah dan seterusnya itu kalau dibuat fungsi matematis jadi sigma ya. Sigma I sama dengan mu A dalam kurung XI per XI. Pada contoh di atas kita ngambil posisi set tua ditulis sebagai nah seperti ini jadinya ya. Jadi ya kita lihatnya tadi panduannya tabel tadi ya, tabel tadi itu tua itu sama dengan sigma derajat keanggotaan tua dibagi nilai x-nya ya. Ada 0,1 dibagi 20 tambah 0,2 dibagi 30 tambah 0,4 dibagi 40 tambah 0,6 dibagi 50 tambah 0,8 dibagi 60 tambah 1 per 70 tambah 1 per 80. Landasannya apa ya? Ini kembali ke sini tadi ya, kita bisa lihat lah. Tua ya. Nah, ini 0,1 dibagi 20 yang masuk himpunan ya. Nah, kita ambil tua ya. Terus 0,2 itu dibagi 30, 0,4 dibagi 40, 0,6 dibagi 50, 0,8 dibagi 60, 1 dibagi 70, dan 1 lagi dibagi 80. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lihat setelah itu apa. Sedangkan jika U adalah kontinu, ya, kontinu itu bilangan lanjut ya, atau regresi ya, maka pasti ZA dinotasikan sebagai integral mu A X dibagi X. Ya. Di mana integral X itu adalah elemen dari di dalam fuzzy system, fungsi keanggotaan memainkan peran yang sangat penting untuk merepresentasikan masalah dan menghasilkan keputusan yang akurat. Ya, ya jelas ya, karena fungsi keanggotaan itu di situ ada derajat keanggotaan juga ya. Ya. Kemudian kalau kita melihat tadi yang ini integral ya, ada kontinu ya. Berarti fuzzy ini bisa digunakan untuk mencari nilai-nilai kontinu ya, selain diskrit, berarti kontinu juga bisa ya. Misalkan laba rugi sebuah perusahaan itu kan sifatnya kontinu. Nilainya bisa berubah ya, naik turun atau mungkin inflasi dan seterusnya, bisa membuat prediksi semacam. Terdapat banyak sekali fungsi keanggotaan yang bisa digunakan, yaitu di sini hanya akan dibahas 4 fungsi keanggotaan yang sering digunakan, yaitu fungsi sigmoid, fungsi pi, fungsi segitiga, fungsi trapesium. Maksudnya ada banyak 4 fungsi keanggotaan, tapi yang dibahas ini adalah sigmoid, pi, segitiga, dan trapesium. Ya. Apakah ada lagi selain ini? Ada, ya. Karena penelitian mengenai fuzzy ini juga tidak sedikit, ya. Jadi mungkin beberapa ilmuwan atau beberapa peneliti itu menemukan lagi teori-teori baru mengenai pengembangan fuzzy. Oke, mungkin untuk pagi ini saya cukupkan sekian, ya. Nanti silakan kita bisa berdiskusi. Insya Allah nanti setelah ini kita bahas mengenai fungsi-fungsi yang ada di fuzzy yang sering digunakan ya, dan nanti cara bekerjanya bagaimana. Sekali lagi nanti komen bisa ditulis di ya, kolom komen ya. Maksudnya untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari teman-teman sekalian mengenai presentasi ini dan mungkin bisa saling bertanya di kolom tersebut. Jangan lupa juga subscribe. Selamat pagi, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.